Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjut dengan penghitungan faktorial dua faktor tadi ini dengan SPSS ya. Jadi kita tadi sudah melihat bahwa perlakuan itu atau unit percobaan itu ada 24, di mana perlakuan itu terdiri dari faktor pertama atau faktor A ada 2 faktor, kemudian faktor B ada 4 faktor ditambah ulangan masing-masing 3, jadi ada 24. Jadi nah selanjutnya kita mencoba mengolah data yang telah kita dapatkan ini dengan menggunakan SPSS. Nah, berdasarkan data yang telah kita buat tadi, bahwa penelitian ini terdiri dari faktor A yang terdiri dari 2 level dan faktor B yang terdiri dari 4 level, kemudian diulangi sebanyak 3 kali. Sehingga kalau kita lihat di sini bahwa untuk give itu terdiri dari 1 kali 4, 4, kemudian kali 3, 12. Berarti faktor A itu ada 12 item. Ada 12 kali. Jadi kalau misalnya kita simbolkan faktor A nilai give itu dengan 1, maka kita bikin 1 sebanyak 12 kali. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, jadi kalau kita melihat nilai merah sebagai level kedua dari faktor A tadi, maka kita akan melihat bahwa merah itu ada 12 juga, 12 kali muncul juga 12 datanya. Nah, kalau merah itu kita lambangkan dengan 2, maka 2 itu harus muncul 12 kali juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, kemudian faktor B yaitu pakan itu terulang sebanyak 4 kali. Berarti di sini ada faktor B itu yaitu pakan itu terdiri dari 4 jenis ya, yang masing-masing jenis itu diulangi 3 kali. Ini 1, 2, 3, 4. Habis itu 1, 2, 3, 4. Habis itu 1, 2, 3, 4. Nah, untuk yang merah itu juga seperti itu, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 sebanyak 3 kali. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian bagaimana dengan data pertumbuhannya? Data pertumbuhannya ya kita sesuaikan dengan yang kita tulis tadi. Berarti untuk A1 faktor B-nya B1, B2, B3, B4, berarti ini kita ambil dulu ke sini, ke kanan ya. Ke kanan di sini dia menjadi harus ditranspose. Berarti klik kanan, paste spesial, transpose, oke. Nah, ini ada datanya 2462. Kemudian
yang kedua B1, B2, B3, B4 sesuai dengan ini 1, 2, 3, 4. Ini kita transpose juga pasta spesial, transpose, oke. Nah, kemudian yang ketiga 35, 5,54 kita copy, transpose lagi pasta spesial ya, transpose ya. Nah kemudian di A2 1, 2, 3, 4 ya kita transpose lagi ini, kita paste baru transpose, pasta spesial, transpose. Transpose itu maksudnya deretnya berdasarkan baris dirubah menjadi berdasarkan kolom. Ya, kemudian berikutnya ini 1, 2, 5, 4. Nah, kita transpose lagi di sini pasta spesial, transpose. Nah, kemudian sini lagi ya, kita copy baru transpose lagi. Jadi ini adalah salah satu cara mengekstrapolasi atau menyusun data untuk persiapan masuk ke SPSS. Bisa dengan cara membaca berdasarkan 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Tetapi ada juga cara lain. Misalnya tadi membaca berdasarkan kolom. Nah, jadi saya hapus dulu ini. Nah, kemudian yang menjadi variasi adalah menggambarkan faktor B. Kita di sini sudah menggambarkan faktor B sebagai B1, B2, B3, B4 dengan menulis 1, 2, 3, 4. Tetapi bisa juga kita gambarkan sesuai dengan ini. Kita selesaikan faktor satunya dulu, baru faktor pakan satunya kita kasih kode 1. Kemudian dia terulang sebanyak 3 kali. Berarti 1, 2, 3. Nah, setelah itu kita beralih ke faktor give pakan 2 yang terulang juga 3 kali. Jadi ini faktor 2 terulang ya, kemudian 3 terulang 3 kali. Nah, kemudian pakan 4, level 4 dari faktor B itu terulang juga 3 kali. Berarti 4, 4, 4. Nah, untuk level 2 dari faktor A, yaitu ikan nila merah, itu juga seperti itu. Jadi pakan 1 diulang 3 kali, berarti 1, 1, 1. Kemudian pakan 2 terulang 3 kali, 2, 2, 2. Kemudian 3, 3, 3. Kemudian pakan 4 terulang juga 3 kali. Nah, jika demikian, maka data pertumbuhannya ini kita sesuaikan dengan urutan mengambil datanya. Nah, coba kita perhatikan. Berarti untuk faktor A1
mengambil datanya itu level 1, yaitu faktor B1 itu sebanyak 3 kali. Berarti ini kita ambil datanya, copy, baru paste di sini. Kemudian ambil lagi ini yang faktor 2 ya. Nah, ambil lagi ini faktor 3 ini ya. Kemudian faktor 4. Nah, kemudian untuk faktor 2 A2 kita selesaikan juga berdasarkan faktor 1 dari level 1 dari faktor B-nya, yaitu ini. Jadi ini kita ambil ya. Di sini. Kemudian untuk A2, nah, perlakuan atau level 2 dari faktor B atau pakan B, pakan 2 ya, ini 352 ya, kita ambil. Ya. Kemudian untuk level 2 dari A, nah ini data B3 ya, kita ambil ini B3 ya. Kemudian ini B4 kita ambil lagi datanya. Nah, selesai. Jadi kita punya 2 alternatif untuk memindahkan data dalam bentuk kolom seperti ini, yaitu manajemen data persiapan sebelum dipindahkan ke SPSS. Jadi yang pertama tadi ini faktor B-nya langsung dibaca B1, B2, B3 ya. 1, 2, 3 di sini, B1, B2, B3, B4, sehingga pengambilan datanya ya urutannya 2, 4, 6, 2. Yang satu lagi yang kita ambil itu adalah ulangan 1, 2, 3 pada level 1 daripada faktor B. Jadi faktor B level 1 1, 1, 1 3 kali mengikuti ulangan 1, 2, 3 ya. Sehingga data ini, data pertumbuhannya yang ambil 2, 5, 3. Semoga ini bisa dipahami ya. Nah, kemudian setelah kita, katakanlah kita memilih untuk memilih yang ini, memilih yang ini ya, yang tadi pembacaannya seperti ini, bahwa kita selesaikan dulu give pakan 1 ulangan 1, 2, 3, give pakan 1 ulangan 1, 2, 3 ya, misalnya kita pilih yang ini. Kemudian kita siapkan SPSS-nya ya, kita siapkan data. Kemudian di sini ada data view, ada variable view. Kita klik variable view, kemudian name tab, desimal segala macam. Kita bikin ini sesuai dengan
urutan data yang ada di sini. Nah, urutan data ini faktor A, faktor B, pertumbuhan. Nah, faktor A, faktor B, pertumbuhan ini itu tidak bisa kita langsung paste di sana, karena di sini syaratnya tidak boleh ada spasi. Jadi kalau saya tulis faktor spasi A, dia tidak mau, ada illegal karakter. Karena itu kalau mau menulis faktor A, ya kasih underscore, baru kasih huruf A. Nah, kemudian lanjut misalnya faktor underscore B, baru pertumbuhan. Ya. Nah, di label itu kita ingin ada keterangan nanti di hasilnya bahwa yang kita sebut sebagai faktor A itu adalah varietas. Ini misalnya penjelasannya, varietas. Yang kita varietas ikan nila ya, varietas nila yang dipakai. Nah, di sini boleh pakai spasi. Misalnya faktor B ini adalah jenis pakan. Nah, jenis pakan di label ini bisa ada spasi. Ini pertumbuhan apa tadi ya, pertumbuhan panjang lah misalnya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan value. Value ini adalah memberikan kita jalan keluar untuk memberi nama yang sifatnya karakter huruf. Nah, di sini kan nanti data-data yang masuk itu harus numerik 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya, ini value ini memberikan kita kebebasan untuk mengidentifikasi bahwa yang saya sebut 1 itu seperti dalam percobaan bahwa 1 itu adalah nilai gift. Jangan pakai huruf besar ya. Yang saya sebut sebagai 1 itu adalah nilai gift. Yang saya sebut 2 itu adalah nilai merah. Kemudian oke. Kemudian faktor B yang saya sebut 1 itu adalah jenis pakan A misalnya ya. Nah, kita tulis pakan A. Yang 2 itu pakan B. Yang 3 itu pakan C. Yang 4 itu pakan D. Kita klik add. Oke. Nah, pertumbuhan kita tidak usah pakai value karena pertumbuhan itu sudah dalam bentuk angka ya, numerik. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Berarti kita sudah punya faktor A, sudah punya faktor B, sudah punya pertumbuhan. Urutannya persis sama dengan ini, faktor A, faktor B, pertumbuhan. Karena di sebelah tadi di SPSS sudah ada kepalanya, sudah ada headnya, sudah ada titelnya, ya tidak usah kita copy faktor A, faktor B, pertumbuhan ini ya. Kita copy saja ini angka-angkanya ya. Lagi pula tidak mungkin kita bisa mempaste faktor A, faktor B, pertumbuhan di SPSS karena SPSS itu settingannya adalah numerik.
Berarti kita ambil ini, kita copy, kemudian kita pindah ke SPSS, kita klik di sini, baru kita edit, paste, atau bisa juga Ctrl V. Maka disinilah. Nah, kalau kita ingin melihat arti daripada angka-angka ini menurut apa yang telah kita definisikan dalam value label, kita bisa klik ini. Oh, berarti nilai GIF itu kasih pakaian A, pakaian B, pakaian C, pertumbuhannya ini. Ya, seperti itu. Nah, setelah kita mendapatkan data seperti ini, kita analyze general linear model univariat. Nah, muncullah seperti ini. Ya, dependent variable kita masukkan pertumbuhan, kemudian fix faktor kita masukkan varietas atau faktor A, dan jenis pakan atau faktor B. Kemudian kita klik model. Nah, model inilah yang kita klik build term, kemudian kita satu-satu ya. Yang pertama, kita ingin melihat A sebagai main effect, kemudian B sebagai main effect, kemudian kita juga ingin melihat faktor A dan faktor B sebagai interaksi. Kita ambil ini, faktor A, faktor B, interaksi. Nah, begini. Mungkin ada yang berpikir kalau kita langsung klik full factorial apa yang terjadi? Coba kita full factorial. Nah, ini kelihatannya tidak mau ini. Bagaimana ini? Tidak mau kalau full factorial. Ya, maunya memang seperti ini. Bahwa faktor A main effect, faktor B main effect, kemudian faktor A dan B sebagai interaksi. Kemudian ini type 3 saya tidak tahu perbedaannya, tapi saya biasanya tidak merubah karena dari sananya sudah tipe 3 ya. Continue. Kemudian post hoc ya, post hoc faktor A, faktor B. Nah, ini post hocnya interaksi, ini tidak ada ini. Tidak ada post hocnya interaksi. Kemudian kita misalnya memilih jenis uji lanjutnya, katakanlah dankan. Ya, bisa saja misalnya pilih-pilih lagi yang lain, misalnya Turki. Kemudian kita continue. Nah, setelah itu kita oke. Nah, kita dapatkanlah data-data seperti ini. Ini menunjukkan bahwa faktor A beda nyata karena dia lebih kecil dari 0,05. Faktor B juga beda nyata karena dia lebih kecil dari 0,05, tapi interaksi tidak beda nyata karena dia ternyata lebih besar dari 0,05. Nah, kemudian coba kita klik copy, kemudian kita paste dengan data yang telah kita dapatkan tadi. Nah, tadi waktu kita bekerja dengan Excel, kita menemukan tabel analisis varian seperti ini. Coba kita sandingkan.
Nah, coba kita sandingkan perlakuan jumlah kuadratnya 47,91 ini sama ya. Coba kita kasih warna kuning. Ini juga corrected model, nampaknya ini sama dengan perlakuan. Kemudian kuadrat tengah sama dengan ini. Kemudian F hitung 10,108 ini sama ya, sama. Jadi corrected model di sini sama dengan perlakuan di sini. Kemudian perlakuan A ini sama ya, sum square-nya atau jumlah kuadratnya sama. Ini jumlah kuadrat A sama dengan sum square A sama 651. Derajat bebas sama. Nah, Anda bisa lihatlah sama semua. (651) 9,615. Faktor B ini, faktor B. Nah, dengan faktor B di sini sama ya, 35,198, di sini 35,2. 11,733 persis sama. F hitungnya 17,328 sama. Interaksi ini juga sama. Faktor A interaksi dengan faktor B ini juga sama. Jadi kita tunjukkan di sini bahwa penggunaan SPSS dan penggunaan Excel itu hasilnya sama, pengambilan keputusannya akan sama. Karena kalau di SPSS maka nilai signifikansi ini akan dibandingkan dengan 0,05. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka dia signifikan. Jika signifikansi lebih besar dari 0,05 maka dia non signifikan. Jadi, nah kita lihat di sini corrected model atau perlakuan kalau di sebelah tadi dia signifikan. Kemudian faktor A karena dia lebih kecil dari 0,05 maka dia signifikan. Faktor B karena dia lebih kecil dari 0,05 maka signifikan. Interaksi faktor A dan faktor B karena dia lebih besar dari 0,059 maka dia non signifikan. Dengan demikian kesimpulan yang diperoleh pada saat menghitung tadi dengan menggunakan Excel hasilnya persis sama dengan ketika kita menghitung dengan SPSS. Nah, selanjutnya kita membahas bagaimana cara membaca hasil uji lanjut di SPSS. Nah, kita punya hasil seperti ini. Ya, maka cara membacanya adalah jika dia berada pada kolom yang sama, berarti dia tidak beda nyata. Contoh pakan D dengan pakan B, dia ada di kolom 2. Sama-sama ada di kolom 2. Berarti pakan D dengan pakan B tidak beda nyata. Namun, jika dia berada pada kolom yang berbeda, maka itu berarti dia berbeda nyata atau signifikan. Misalnya, pakan A menempati kolom 1, pakan D menempati kolom 2, maka A dan D ini berbeda nyata atau signifikan. Jadi kita pindahkan dulu, copy, baru pastekan ke. Sekali lagi kita melihat di sini bahwa
eh, ada 3 kolom yang terbentuk di sini, kolom 1, kolom 2, kolom 3. Contoh pakan C, dia menempati kolom ketiga. Berarti pakan C ini berbeda nyata dengan semua perlakuan lainnya, kan dia adalah satu-satunya perlakuan yang menempati kolom ketiga. Nah, kalau kita lihat kolom kedua, di sini ada pakan D dengan pakan B. Nah, karena sama-sama menempati kolom kedua, itu berarti pakan D dan pakan B tidak beda nyata. Ya. Nah, pakan A dia menempati kolom 1 dan dia satu-satunya, berarti pakan A juga ini beda nyata dengan perlakuan yang lainnya. Nah, bagaimana kita memindahkan data ini nanti ke dalam laporan? Nah, misalnya kita susun AD, BC ini, kemudian kita menggunakan simbol. Taruhlah misalnya untuk pakan A kita kasih simbol A juga ya. Jadi pakan A hanya berada satu-satunya berada di kolom pertama, maka di perlakuan lainnya tidak boleh ada yang dikasih simbol A, karena perlakuan A ini tidak ada yang tidak berbeda nyata dengan dia, semua berbeda nyata. Nah, kemudian kita beralih ke pakan D. Ya, katakanlah pakan B kita kasih simbol B. Nah, pakan D berdasarkan hasil uji lanjut dengan Turkey ini dan ini saya lihat hasilnya juga sama. Pakan D menempati kolom 2 bersama-sama dengan pakan B. Dengan demikian pakan D dan pakan B diberi simbol yang sama, yaitu B. Nah, kemudian pakan C dia menempati kolom 3 sendirian. Berarti pakan C ini juga berbeda nyata dengan semuanya. Karena itu kita harus kasih dia simbol yang juga berbeda dengan simbol yang digunakan oleh pakan-pakan yang lain. Maka kita pakai simbol C. Maka dari simbol ini kelihatan bahwa pakan A berbeda nyata dengan B, C, dan D. Pakan D tidak berbeda nyata dengan pakan B, tetapi berbeda nyata dengan A dan C. Nah, pakan B tidak berbeda nyata dengan pakan D, tapi berbeda nyata dengan A dan C. Sementara pakan C berbeda nyata dengan semua pakan yang lainnya. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.